pada mata kuliah psikologi umum. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi organisasi. Psikologi organisasi merupakan pengalaman bekerja melihat bagaimana hubungan antara orang dan pekerjaan, memengaruhi kepuasan kerja serta komitmen dan juga efisiensi dan produktivitas mereka. Kemudian ada pendekatan manajemen. Manajer adalah kekuasaan di organisasi. Mereka membuat keputusan mengenai bidang personalitas, mengalihkan tugas, dan meyakinkan bahwa staf melakukan tugas dengan benar dan tepat waktu. 1. Gaya manajemen. Yang pertama, ada gaya manajemen Jepang. Pada tahun 1980, ketika industri otomotif Amerika Serikat memulai memperkenalkan perkembangan industri. Pada saat itu, gaya manajemen yang diterapkan oleh pengusaha Jepang yaitu gaya manajemen Amerika Serikat. Perusahaan mobil Amerika Serikat memutuskan mengadopsi prinsip tersebut dalam kekuasaannya. Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan prinsip tersebut. Ya, dan selanjutnya manajemen berdasarkan kekuatan. Gaya manajemen yang memerankan bahwa maksimalkan kekuatan yang sudah ada dari pegawai akan lebih mudah membandingkan atribut dari awal. Kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan seorang dalam menikmati pekerjaannya. Dan yang ketiga, komitmen karyawan. Di sini komitmen terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, komitmen jauh. Kemudian kita akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan kekuatan. Gaya manajemen yang menetapkan bahwa maksimalnya kekuatan yang sudah dari pegawai akan lebih mudah membandingkan atribut itu dari awal. Nomor 2, ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap pekerjaan yang akan dimilikinya. Kemudian yang ketiga, komitmen karyawan. Di sini kita akan berbicara tentang faktor-faktor komitmen karyawan. Yang pertama, ada komitmen afektif, mengacu pada ikatan emosional karyawan dengan lingkungan kerja. Komitmen afektif diasosiasikan dengan perasaan ke kita-kita dan atau keinginan untuk menjadi bagian kelompok di tempat kerja. Kemudian ada komitmen berkelanjutan, merupakan jenis komitmen yang dari persepsi karyawan bahkan biaya yang harus dikeluarkan saat meninggalkan perusahaan cukup besar, baik seorang finansial maupun sosial. Kemudian komitmen normatif, jenis komitmen kerja yang berasal dari tanggung jawab terhadap perusahaan yang telah menginvestasikan banyak hal dalam perkembangan diri dan profesi sang karyawan. Selanjutnya ditemukan oleh insinyur sekaligus ahli statis Deming, kemudian oleh insinyur statis ahli statistika W. Edward Deming. Pada tahun 1940, Deming mengambil sebuah gagasan mengenai manajer yang berfokus pada kualitas, yang kemudian ia diberi panggilan Bapak Revolusi Kualitas. Kemudian ada teori X dan Y. Manajer dengan teori X berasumsi bahwa pada dasarnya pekerjaan tidak pernah mengenakan. Manajer X dan Y. Manajer dengan teori X berasumsi bahwa pada dasarnya pekerjaan tidak pernah menyenangkan dan orang yang memiliki kecenderungan untuk menghindarinya. Manajer seperti ini percaya bahwa karyawan membutuhkan arahan, tidak menyukai tanggung jawab sehingga butuh untuk selalu diatur. Manajer teori Y berasumsi bahwa bekerja adalah hal ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Bahkan ketika sedang bermain pun manusia tetap menunjukkan bekerja keras.
Kemudian ada makna bekerja. Makna bekerja ini adalah kita. Kemudian yang keempat ada makna bekerja. Makna bekerja adalah sekumpulan nilai-nilai keyakinan-keyakinan, sikap, dan harapan yang orang-orang miliki dalam hubungan dengan kerja. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah orang yang memengaruhi orang lain, memotivasikannya dengan membantu mereka untuk berteknologi. Lebih jelasnya, berteknologi dan untuk berhasil ke depannya. Kepemimpinan transaksional. Individu yang menekankan hubungan pertukaran antara pekerja dan pemimpin yang menekankan prinsip kerja baik harus diberi imbalan. Kepemimpinan 2. Transformasional. Individu dalam kapasitas pemimpin yang menekankan yang menekankan bukan pada penegakan peraturan, tetapi bagaimana mengubahnya. Hai, saya Bunga Ryan Arlia dan kali ini saya akan membahas tentang materi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan budaya atau kebiasaan, dasar-dasar, dan norma serta nilai yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut, di mana di dalamnya seperti bagaimana cara berpakaian dengan baik, bagaimana cara berinteraksi sama anggota organisasi, hingga apakah bisa kita menghias meja kerja kita sesuai dengan keinginan kita dan menggunakan aksesoris pribadi kita. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu diberikan oleh seorang pegawai yang baru masuk ke dalam suatu wilayah organisasi tersebut, dan jawabannya bisa menunjukkan bagaimanakah kebudayaan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis budaya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam organisasi, yaitu seperti yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terjadi dalam suatu organisasi. Itu bisa didapat dari kebaikan-kebaikan teman-teman yang sesama organisasi gitu, sesama kelompok organisasi, dan juga seperti dorongan-dorongan positif yang diberikan oleh atasan-atasan kepada para bawahannya. Dan kemudian ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam lingkungan organisasi. Yang pertama itu seperti membangun suasana yang manusiawi, juga ada mendorong penyelesaian konflik yang terjadi dalam organisasi, dan juga tidak memberikan toleransi kepada perilaku kekerasan. Kemudian ada agresivitas dan kekerasan di tempat kerja. Nah, agresivitas atau kekerasan yang dilakukan di tempat kerja ini bermaksud untuk membuat seorang itu tidak nyaman atau memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepada rekan kerjanya. Dan di sini itu bisa saja seperti pelecehan seperti yang tadi, juga seperti bullying, juga sampai kepada pembunuhan. Kekerasan di tempat kerja dapat terjadi antara rekan kerja, namun bukan hanya itu, bisa juga terjadi akibat dari orang-orang luar, faktor orang-orang luar seperti pasien, klien, dan lain-lain. Nah, kemudian ada budaya negatif. Budaya negatif ini mencakup pada kekerasan seksual dan agresivitas dalam lingkungan kerja. Di dalam pelecehan seksual ini bisa saja terjadi seperti pencabulan dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi saya akan membahas tentang judul selanjutnya. Jadi judul yang akan saya bahas berkaitan dengan psikologi industri organisasi, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Jadi judul yang akan saya angkat yaitu tentang pengangguran
dengan kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan psikologis, serta stres dan cara mengatasi stres. Mengapa saya katakan pengangguran sangat berkaitan dengan kesejahteraan psikologis? Seperti kita ketahui, pengangguran adalah salah satu kondisi di mana seseorang mengalami peristiwa kehilangan pekerjaannya atau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dalam waktu tertentu. Jadi pengangguran sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis seseorang. Mengapa saya katakan demikian? Karena akibat dari pengangguran seseorang dapat mengalami dua gangguan kesehatan. Pertama, kesehatan fisik dan kesehatan kejiwaan. Kesehatan fisik. Seseorang yang mengalami gangguan fisik. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah kesehatan fisik. Jadi, orang yang mengalami pengangguran, gangguan kesehatan fisik akan mudah dialami. Yang pertama, serangan jantung dan diabetes serta stroke. Itu sangat sering dialami oleh beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketiga penyakit tersebut sangat mudah dialami oleh orang yang mengalami pengangguran. Dan gangguan masalah kejiwaan. Gangguan masalah kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang mendapatkan pengangguran yaitu depresi dan kecemasan. Mengapa demikian? Tentu saja orang tersebut mengalami depresi dan kecemasan karena tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi orang yang sudah membina rumah tangga dan menikah serta berkeluarga. Mengalami pengangguran di masa itu tentu saja membuat mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan efek dan dampak dari pengangguran sering kita dapati orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan sering melakukan hal-hal yang melenceng, yaitu berupa perampokan serta pembunuhan dan hal-hal lainnya karena disebabkan oleh pengangguran. Jadi, yang akan saya bahas selanjutnya adalah stres kerja. Stres kerja adalah salah satu hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan psikologis seseorang. Mengapa saya katakan demikian? Seperti kita ketahui, stres kerja adalah stres yang dialami seseorang dalam waktu ia bekerja atau stres yang dialami seseorang saat ia melakukan pekerjaannya. Jadi, stres kerja sering dialami oleh seseorang yang pada saat itu dia memiliki konflik peran. Jadi, konflik peran adalah konflik yang dialami oleh seseorang saat dia harus memenuhi tuntutan yang satu, sedangkan tuntutan yang lainnya juga harus dipenuhi. Bisa jadi dalam waktu bersamaan. Dapat saya contohkan seperti ibu rumah tangga dan karyawan. Wanita tersebut memiliki dua profesi, selaku ibu rumah tangga dan karyawan. Jadi, selaku karyawan dia harus memenuhi tuntutan pekerjaannya di kantor, yaitu dapat berupa memenuhi setiap permintaan yang diberikan oleh atasannya, dapat itu berupa tuntutan waktu serta segala hal tentu harus ia penuhi. Dan profesinya lagi bersamaan dia menjadi seorang ibu. Jadi dengan menjadi seorang ibu tentu saja dia harus memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya, dari pertama menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sehingga hal tersebut bisa terjadi stres pada orang tersebut dalam waktu bersamaan. Karena orang tersebut mengalami konflik peran. Baiklah, saya akan memberikan beberapa cara atau tips bagi kalian yang sering mengalami stres. Jadi saya akan memberikan cara mengatasi stres. Ada dua cara untuk kita mengatasi stres atau untuk orang yang sekarang sedang mengalami stres dapat mencoba dua cara ini. Yang pertama, apabila kalian sekarang sering merasa stres, maka luangkan waktu kalian. Waktu yang kita luangkan untuk bersama tidak harus lama. Yang pertama, kita meluangkan waktu untuk dapat melakukan hal-hal yang kita sukai. Dapat berupa kita melakukan hobi kita, berenang dan dapat melakukan hobi. Hobi yang kita lakukan bisa berupa kita yang suka berenang, bersepeda dan melakukan hal-hal yang kita sukai dapat mengurangi stres yang sedang kita rasakan. Adapun hal lain dengan membaca buku ataupun melakukan sesuatu yang membuat kita melupakan beban yang sedang kita rasakan saat ini. Dan cara kedua untuk mengatasi stres yang sedang kita
rasakan adalah berlibur. Mengapa saya katakan berlibur dapat mengatasi stres? Karena setiap orang memiliki daya ketertarikan yang berbeda. Adakala seseorang saat mengalami masalah, tertekan atau stres karena pekerjaan, orang tersebut suka menghabiskan waktu berlibur. Dapat mereka mengunjungi pantai atau ke hutan atau melihat sesuatu yang mereka sukai. Atau pergi ke tempat akuarium besar yang melihat dan menampilkan pemandangan ikan-ikan. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kita lebih tenang dan mengurangi stres yang sedang kita rasakan sekarang. Adapun banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan untuk membuat kita terhindar dari stres berat ataupun gangguan kejiwaan lainnya. Namun saya cuma membahas 2 tip ini yang sering dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami stres saat kerja.